Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Una Hernisa dari kelas M252 kelompok 4 Oksigen. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mandiri terkait pertumbuhan dan perkembangan, yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap cahaya. Saya akan menjelaskan sedikit teori singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses perubahan biologis menuju kedewasaan yang tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tapi dinyatakan dengan bentuk tubuh atau metamorfosis dan tingkat kedewasaan. Nah, di sini kita akan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap cahaya. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan kacang hijau terhadap cahaya matahari, yang kedua untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama menyiapkan alat. Adapun alat yang akan digunakan, yang pertama siapkan 4 gelas plastik sebanyak 4 buah. Kemudian siapkan kapas secukupnya. Yang ketiga, 2 buah plastik hitam. Yang keempat, label nama sebanyak 4 lembar. Bahannya yaitu air secukupnya dan biji kacang hijau sebanyak 20 biji. Langkah kerjanya, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, rendam biji kacang hijau selama 24 jam. Kemudian siapkan 4 gelas. Lalu beri label nama sesuai dengan nomor urut. Kemudian isi gelas tersebut dengan menggunakan kapas kering secukupnya. Yang keenam, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas pertama dan letakkan gelas tersebut di tempat yang terang. Kemudian, yang ketujuh, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas kedua dan letakkan gelas tersebut di tempat yang gelap. Yang kedelapan, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas ketiga. Kemudian bungkus gelas tersebut dengan plastik hitam dan letakkan gelas tersebut di tempat yang gelap. Yang kesembilan, masukkan sebanyak 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas keempat. Kemudian bungkus gelas tersebut dengan plastik hitam dan letakkan gelas tersebut di tempat yang terang. 10. Amati dan catat perubahan yang terjadi di antaranya panjang batang,
banyak daun, warna daun, dan kondisi batang selama 5 hari. Lalu, jawablah pertanyaan penuntun di bawah ini berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, kesimpulannya, sinar matahari sangat berperan penting dalam pembentukan klorofil dan penguatan struktur tanaman. Meskipun tanpa sinar matahari, tanaman tumbuh lebih cepat dan memanjang. Kondisi tersebut sebenarnya merugikan karena menghasilkan tanaman yang lemah dan pucat dan tidak mampu bertahan hidup selama setelah cadangan makanan dalam biji habis. Sebaliknya, paparan sinar matahari yang cukup menghasilkan tanaman kacang hijau yang sehat, kokoh, dan siap untuk melanjutkan fase fotosintesis secara mandiri.